semangat sekali nih kelihatannya ya, mau tunggu-tunggu cuplikan sekolah minggu ya, ibadah sekolah minggu ya. Wah, mantap sekali nih. Tapi tunggu dulu. Kok Kak Meja sendiri? Harusnya kan ada Kak Brenda ya. Lah, Kak Brenda kemana? Kak Brenda? Mana Kak Brenda? Di mana? Jangan bikin horor dah. Kak Brenda mana? Sini. Di mana Kak Brenda? Ini masa nggak kelihatan sih? Mana? Kak Brenda? Ini. Mana? Ini. Di sini. Kak Brenda dari mana? Sulap dong. Hilang nih ya. Pinter ngilang, tapi jangan ngilang lama-lama Kak Majes. Tapi jangan hilang dari kenyataan ya. Oke, siap. Shalom adik-adik. Ya, masih pada lemes sih kayaknya Kak Majes. Shalom adik-adik. Shalom, Kak. Wis, itu dong, semangat. Hari ini adalah hari yang spesial, karena hari Minggu pasti. Dan hari ini kita mau memuji Tuhan lebih semangat lagi. Kenapa mesti semangat? Ayo, coba jawab pertanyaannya. Kenapa kita setiap minggu memuji Tuhan harus semangat? Ya pasti dong mau memuji Tuhan kita, masa nggak semangat sih? Bener nggak? Bener nggak? Bener atau enggak? Oke, siap deh kalau gitu. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, Kak Brenda mau ajak kita untuk berdoa dulu. Ayo adik-adik, tutup matanya, lipat tangannya, kita mau satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Engkau boleh berikan kami kesehatan lagi untuk berkumpul bersama-sama menyaksikan ibadah live sekolah minggu pada hari ini Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami mau dengan semangat yang baru, dengan hari yang baru kami mau memberikan yang terbaik, yaitu puji-pujian yang benar-benar berasal dari hati kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau di dalam nama Yesus. Sama-sama kita mau katakan haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum lagi kita mau angkat satu pujian, Kak Brenda mau ajak kita mau tepuk Yesus dulu. Ayo semuanya berdiri, bangkit berdiri. Masih ada yang duduk tuh, masih ada yang malas tuh. Ayo berdiri, kita mau tepuk Yesus dulu. Ayo, semuanya tangannya siap-siap di depan. Sama-sama katakan, tepuk Yesus. Ya, belum semangat. Ulang. Duh, belum semangat. Ya, ulang ya. Ayo, semua tangan di sini semuanya. Ayo, kita sama-sama katakan, tepuk Yesus. Yesus. Yesus, sekali lagi tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes, anak Tuhan. Yes. Anak Tuhan. Yes, anak Tuhan. Yes, anak iblis. No. Anak nakal. No, anak suka nyontek. No. Anak suka marah-marah. No. Anak suka berantem. No. Anak suka melawan orang tuanya. No. Anak yang suka memuji Tuhan. Yeay. Yeay, karena kita semua suka memuji Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Kita mau semangat, adik-adik. Ayo, semuanya jangan di tempat, ikutin Kak Brenda. Ayo, semuanya lihat Kak Brenda, lurus ke depan. Ayo, semangat. Kita angkat pujian. Kita mau happy, yi. Oke? Oh happy ya. Ayo tambah lagi musiknya. Hey. Happy ya. Ye. Saya senang jadi anak Tuhan Yesus. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam, sekali lagi. Happy ya. Ye. Saya senang jadi anak Tuhan Yesus. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku
semakin mendalam. Kita angkat satu pujian lagi yang katanya tuh kalau misalnya ada ini tuh ada semut. Kira-kira apa ya? Yang warna putih-putih. Oh, gula. Oke, cakep. Kita mau angkat satu pujian. Ada gula, ada semut. Ada gula, ada semut. Anak Tuhan gak boleh cemberut kayak orang sakit perut. Sekali lagi, ada gula, ada semut. Ada gula, ada semut. Anak Tuhan gak boleh cemberut kayak orang sakit perut. Oke, gak boleh cemberut ya. Gak boleh kayak orang sakit perut. Oke, kita mau lanjut lagi memuji Tuhan. Kita mau katakan, siapa sih hewan yang gede banget itu sih? Yang badannya gede kayak lebih daripada manusia. Pada tahu nggak? Waduh, yang namanya king. Kongking ya. Ayo Kak Majis, kita mau nyanyi kongking badannya besar. Oh, King Kong. Oke, siap. Ayo Kak Majis. Ayo tangannya siap-siap begini. Badan King Kong. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali katakan Diko. Besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Katakan haleluya. Hale, tangannya di atas dua-duanya. Pintar. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Katakan satu lagu lagi yang kalau katanya tuh kalau di surga emang bener ya pakainya bajunya putih-putih ya. Kenapa sih mesti putih-putih? Oh, mungkin itu tanda kesucian adik-adik. Ayo kita nyanyikan di surga nanti. Ayo kamu aja. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Sekali lagi, surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Lagu terakhir, kita mau berkata, kalau duduk aja senang, berdiri berjalan senang. Adik tahu nggak lagunya kira-kira? Oke, kalau tahu, ayo Kak Majes. Duduk senang, berjalan senang, mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Hatiku selalu senang. Hatiku selalu senang. Hatiku selalu senang. Siapa di sini yang hatinya selalu senang kalau sama-sama Tuhan? Ya, belum semuanya nih. Siapa di sini yang selalu senang? Duduk aja senang, berjalan senang, lagi makan senang, lagi nonton senang, lagi belajar senang, besoknya ujian senang. Ayo siapa? Kenapa senangnya? Karena beserta Tuhan, ya enggak? Ya atau enggak? Oke deh kalau begitu. Hari ini sekarang kita sudah memuji Tuhan yang udah panjang tadi 5 lagu kita nyanyiin. Dan sekarang kita mau masuk dalam firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau nyanyikan satu lagu yang berkata, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Adik-adik, siapkan hati kita. Tutup mata kita. Lebih sungguh lagi kita mau angkat satu pujian ini. Tuhan Yesus melihat kita saat ini. Dia melihat hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh untuk datang kepadanya atau tidak. Dan biarlah tuh adik-adik, saat Tuhan lihat kita berdoa saat ini, Tuhan melihat kalau kita benar-benar siap, benar-benar ingin menyembah Tuhan. Oke adik-adik, kita angkat satu pujian. Firman pelita bagi kaki. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ayo adik-adik, lebih sungguh lagi kita mau berdiri lagi, masih berdiri. Kita angkat pujian ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu Tuhan pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan waktu kami bimbang Tuhan, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalan. Terang bagi jalanku adik-adik, terang bagi jalanku. Oh, haleluya. Firman-Mu Tuhan, terang bagi kami, anak-anak-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih berkat-Mu bagi kami, anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Katakan lebih sungguh lagi. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Saya minta Kakak Gaby untuk bawa kita dalam doa firman. Ya adik-adik semuanya, kita lipat tangan, kita tutup mata. Kita mau memulai firman Tuhan. Dan kita mau satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami boleh menaikkan pujian, kami boleh menaikkan penyembahan kami Tuhan Yesus. Dan kiranya pada saat ini kami anak-anak-Mu mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang menjadi firman-Mu dapat mengajarkan kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, yang lebih luar biasa lagi, dan terutama lebih tekun untuk berada di jalan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeay, puji nama Tuhan adik-adik. Shalom semuanya. Ya, sekarang Kakak Gaby mau menceritakan. Kakak Gaby mau bercerita tokoh utamanya itu yaitu bernama Daniel. Selain Daniel, ada juga Raja Dairus. Kok Dairus sih? Raja siapa ya? Yaitu oh ya, ternyata Raja Darius. Tapi adik-adik, bukan Darius yang artis itu ya. Tapi Raja Darius, raja di masa pemerintahan Perjanjian Lama, yang berada di Perjanjian Lama. Nah, si Daniel ini salah satu nabi di masa di masa pemerintahan Raja Darius. Nah, siapa sih yang udah tahu nih ceritanya tentang Daniel, Raja Darius? Terus kira-kira ada apa lagi adik-adik ya? Ya, ada juga itu loh adik-adik, yang hewan itu loh, yang ganas banget itu loh, yang raja hutan. Tahu nggak sih? Kucing? Kok kucing sih? Bukan kucing adik-adik, itu loh yang gede banget itu, yang rambutnya gondrong itu. Loh, kok emang ada kakak hewan yang rambutnya gondrong? Ya, tapi bukan King Kong ya adik-adik, yaitu singa. Nah, jadi ada Raja Darius, ada Daniel, ada singa. Kok bisa sih Kakak Gaby ada singa itu? Emang ceritanya tentang apa sih? Oke, sekarang Kakak Gaby mau mulai. Tapi sebelumnya Kakak Gaby mau bilang, ayat Alkitab kita pada hari ini terdapat di dalam Daniel 6. Nah, nanti adik-adik semuanya baca ya di rumah ya. Minta mama papanya untuk dampingin membaca ayat Alkitabnya. Ya, sekarang. Jadi, Raja Darius itu adalah raja yang sangat berkuasa. Nah, dia itu punya, kalau raja itu dia punya apa sih adik-adik? Punya istana yang besar banget. Pokoknya tuh besarnya tuh gede banget lah. Lebih gede dari badannya Kakak Gaby pokoknya. Wow. Ya, selain itu juga istananya itu indah banget. Punya banyak pelayan. Nah, adik-adik kalau raja itu biasanya pakai apa sih di atas kepalanya? Pakai topi. Bukan, itu loh kayak lagu tadi adik-adik nyanyiin. Kalau di sorga itu memakai mahkota. Ya, betul sekali. Selain itu juga dia memiliki banyak pelayan. Nah, selain pelayan juga dia
memelihara si singa. Yang tadi kakak Gaby bilang nih ke adik-adik semua. Kok bisa sih pelihara singa? Ya dipelihara aja gitu. Kalau seandainya nih ada rakyatnya nih yang berbuat salah atau tidak mematuhi perintahnya raja nih, langsung dilemparin ke gua singa. Terus adik-adik tahu kan singa itu makan apa? Daging, betul sekali, 100 buat adik-adik. Nah, terus si Daniel ini dia itu salah satu orang, bukan salah satu orang adik-adik. Dia orang yang paling dikasihi sama si Raja Darius. Nah, jadi suatu hari Raja Darius ini karena melihat Daniel ini sangat baik orangnya, mudah dipercaya, tegas, pokoknya TOPBGT dah nih Daniel ini. Jadi Daniel ini mau diangkat sama rajanya menjadi wakil raja nih. Wow, keren banget adik-adik pokoknya. Nah, tapi setelah didengar nih Daniel mau diangkat jadi wakil raja, temennya si Daniel nih, ayo Kak Gaby mau tanya, siapa yang suka iri? Kalau temennya mendapat nilai bagus nih, kok gitu sih? Males banget sih dia dapat nilai bagus, kok aku nilainya jelek? Ayo siapa yang suka iri? Ayo, nggak boleh iri. Kalau nilainya jelek atau nilainya di bawah dari temannya, harus lebih belajar lagi, lebih giat belajar, biar mendapatkan nilai yang sangat bagus. Nah, jadi dua teman Daniel ini, atau pokoknya semualah teman-temannya Daniel ini, mereka nih nggak seneng banget nih Daniel nih mau diangkat jadi wakil raja. Masa si Daniel itu mau diangkat jadi wakil raja sih? Nggak bisa terjadi. Nah, jadi mereka menghasut si rajanya nih, adik-adik. Mereka bilang, kira-kira nih, mereka berembuk nih adik-adik. Kira-kira apa ya yang bisa menjatuhkan si Daniel ini ya? Mereka pikir keras, apa ya? Nah, tapi mereka tidak menemui nih kesalahan Daniel. Karena apa? Karena si Daniel ini sangat baik orangnya, sangat taat, mematuhi perintah raja. Pokoknya TOP. Nah, suatu hari karena si Daniel ini sangat baik, dia bertekun kepada Tuhannya. Dia tuh sehari nih adik-adik nih, sehari nih bisa 3 kali berdoa. Dia 3 kali berdoa itu bukan doa makan pagi, makan siang, makan sore. Enggak ya adik-adik, ya enggak begitu. Iya enggak, Daniel ini berdoa ini untuk semuanya didoain. Mau itu rajanya, mau itu kotanya yang dia tinggal, mau itu orang-orang yang berada di sekelilingnya. Jadi dia bukan doa makan aja adik-adik, semua dia doain. Pokoknya keren banget lah si Daniel ini. Nah, jadi 2 temen ini nih yang gak suka nih, mereka langsung berpikir seperti ini. Mereka nongol nih ide, cing. Mereka bilang, saya punya ide. Dia bilang nih, si Daniel ini bilang nih, si temennya bilang nih, gak bisa nih, karena dia rajin nih berdoa nih, kita harus bilang, dalam waktu 30 hari, dia harus gak boleh berdoa ke siapa-siapa, harus mendengarkan perintah dari si raja. Nah, singkat cerita adik-adik, raja mengeluarkan titah itu, lalu ketahuanlah si Daniel ini. Akhirnya, ternyata dia itu malah berdoa kepada Tuhan nih. Akhirnya, raja menghukum dia. Tapi si raja ini kasihan sama si Daniel adik-adik. Tapi dia nggak bisa bantu karena dia udah ngeluarin peraturan. Akhirnya dilempar ke gua singa. Tapi adik-adik, karena dia berani, dia berdoa terus sama Tuhan. Saking tekunnya dia berdoa sama Tuhan, adik-adik tahu, singa-singa itu ditutup mulutnya sama Tuhan, sama malaikat Tuhan. Ditutup, akhirnya malah si singa-singa ini kayak itu loh adik-adik, kayak guguk yang disayang-sayang sama tuannya. Nah, si Daniel ini
dielus-elus, dijilat-jilatin mukanya. Pokoknya mujizat Tuhan itu nyata buat Daniel. Nah, sekarang Kak Gebi mau kasih tahu nih, apa yang bisa dipelajarin dari cerita Daniel ini. Nah, jadi adik-adik, karena kuasa Tuhan Yesus itu sangat besar, dan kuasa doa itu mampu mengalahkan semuanya. Sampai nih, si singa itu nggak jadi makan nih si Daniel. Padahal Daniel tuh bukan itu, bukan pawang singa, enggak adik-adik. Lain itu, kita jadi yakin bahwa Tuhan Yesus itu mampu menjaga semua anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kita harus selalu memuji Tuhan Yesus, harus selalu berdoa. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh baik. Ya, sekarang kita akan tutup ibadah kita. Kita mau berdoa firman Tuhan, berdoa firman Tuhan yang telah selesai adik-adik. Yuk, sikap berdoanya gimana? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kakak Gebi yakin semuanya udah lipat tangan, udah tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh dibawakan oleh kakak. Terima kasih juga kami boleh diizinkan untuk mendengarkan cerita soal Daniel, di mana Daniel tekun berdoa dan mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah cerita ini dapat mengajarkan kami di kehidupan sehari-hari, agar kami lebih lagi tekun berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan amin. Nah, sekarang adik-adik, sekarang kakak Gebi mau kasih tahu nih kreativitas kita minggu ini. Deng 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 deng. Ya, adik-adik udah lihat kan gambarnya? Nah, gambarnya itu yang ada di sini nih. Teng, cing, cing. Nah, nongol kan dia. Ya, gambar apa sih itu adik-adik? Ada singa. Singanya banyak tuh. Ceritanya tentang Daniel kan? Nah, itu yang berdiri dia itu Daniel. Dia lagi ngapain sih? Dia lagi ngelus singa. Singanya tuh, wah. Singanya itu nurut banget tuh, kayak guguk yang lucu-lucu gitu, imut-imut gitu adik-adik. Nah, jadi yang kelas kecil mewarnai ya. Oke, sekarang yang kelas besar. Ya, kita lihat. Dededededeng. Ya, apa itu adik-adik? Bisa dilihat? Itu adalah TTS. Teka-teki silang. Oh, bukan kakak Gebi, itu teka-teki Alkitab. Ya. Yuk, jadi di sini ada nomor 1 sampai 8. Bisa dilihat ya adik-adik ya. Nah, di sini lihat, dibuka juga tuh di rumah tuh. Dilihat baik-baik, di depan mata dilihat ya. Jangan cuma dilihat aja tapi adik-adik nih, harus dikerjakan. Ya, kalau sudah, seperti biasa, dikembalikan lagi, dilipat lagi, terus dimasukkan kembali ke dalam amplop. Oke adik-adik, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Yeay, tepuk